Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus apa-apa, dan itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Umat beriman yang terkasih, selamat sore semua. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini dengan tema berjalan bersama Allah atau berjalan bersama iblis. Tentu saja kedua-duanya memiliki konsekuensi. Kalau kita berjalan bersama Allah, berarti kita ada di pihak Allah. Dan kalau kita berjalan bersama iblis, berarti kita melawan Allah. Dan kalau kita melawan Allah, maka akhirnya kita harus menerima maut, yakni kebinasaan. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Seringkali orang tidak memahami dengan sungguh-sungguh siapakah Yesus itu. Sebagai pengikut Yesus, terutama kita sebagai orang Katolik, percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sebagai manusia, Yesus hidup di tengah-tengah kita, turut merasakan apa yang kita manusia rasakan, bahkan mengalami apa yang kita manusia alami. Karena itu, Yesus juga menderita, bahkan sampai wafat. Tetapi kita tahu bahwa sebagai Allah, kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang-orang mati. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan hari ini, Yesus dibimbing oleh Roh ke padang gurun, kemudian di sana Yesus dicobai oleh iblis. Dikatakan bahwa di padang gurun Yesus berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Dan sebagai manusia,
Akhirnya Yesus juga merasa lapar. Dan di sanalah godaan muncul. Ada tawaran yang menarik. Karena sang iblis tahu dia adalah putra Allah. Tetapi sengaja digodanya. Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu-batu ini untuk berubah menjadi roti. Supaya apa? Supaya dapat menghilangkan rasa lapar yang sedang dialami. Tapi Yesus tidak tergoda dengan tawaran itu. Yesus menyangkalnya dengan mengutip firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau hal ini kita melihat dalam realita hidup harian kita, kebenarannya tidak dapat dipungkiri. Kita ingat, bila suatu saat kita menghadiri suatu perjamuan, dan saat itu tuan pesta menyambut kita dengan muka yang masam, makanan seenak apapun kita makan tidak akan terasa enak. Tetapi kalau tuan pesta menyambut kita dengan riang gembira, dengan senyuman kasih, walaupun terkadang makanan itu kurang begitu manis, tetapi terasa lebih manis dari segalanya. Itu artinya bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terlepas dari itu, Yesus juga ditawari dengan kuasa. Semua kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Tapi Yesus juga tidak tergoda. Yesus menyangkalnya juga dengan mengutip firman bahwa ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian Yesus ditawari dengan hal yang lain, yakni popularitas diri. Dia dibawa ke bumbungan bait Allah, dan iblis katakan, kalau engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangan mereka, sehingga kakimu tidak terhantuk. Yesus juga tidak tergoda. Yesus menyangkalnya dengan mengutip firman. Jangan mencobai Tuhan Allah.
Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Sebagai manusia, dalam perjalanan hidup, kita juga berhadapan dengan godaan-godaan tersebut. Pertama, hidup berkecukupan, berkelimpahan harta. Tidak ada kekurangan makanan apapun. Yang kedua, kekuasaan. Karena dengan berkuasa orang bisa melakukan apa saja. Bahkan untuk mencapai kekuasaan itu orang bisa mencari jalan apa saja supaya bisa berkuasa. Dan yang ketiga adalah popularitas diri. Menjadi terkenal, menjadi tersohor. Apakah kita mampu untuk melawannya? Tentu saja tidak mudah. Karena realita berbicara sebaliknya. Tetapi hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa ketika kita hanya mengejar harta, saat itu kita akan lupa Tuhan. Itu artinya kita tidak akan berjalan bersama Tuhan. Tetapi kita akan berjalan bersama iblis. Ketika kita hanya mengejar kekuasaan, saat itu juga kita akan lupa Tuhan. Karena berbagai macam cara dapat kita lakukan untuk kekuasaan itu. Termasuk menindas setiap orang yang melawan kita. Itu artinya kita tidak berjalan bersama Allah, tetapi kita berjalan bersama iblis. Dan ketika popularitas diri yang kita cari, maka akan membuat kita menjadi orang yang sombong dan orang yang congkak. Saat itulah kita tidak berjalan bersama Allah, tetapi kita berjalan bersama iblis. Di sini godaan bagi kita semua. Apakah kita mampu untuk mengalahkan godaan-godaan itu? Tentu saja tidak mudah. Karena itu, kita harus menyadari kebaikan-kebaikan Allah yang telah kita alami selama hidup kita. Kita harus menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan selama hidup kita. Supaya kita kembali tetap mengasihi Allah dan mengucap syukur kepada Allah. Supaya kita tetap kembali berjalan bersama Allah menuju pada tujuan akhir hidup kita. Bahwa bersama Allah pasti kita akan mampu untuk
mengalahkan setiap godaan. Sehingga kita bisa lihat ketika setiap pribadi dilantik untuk menduduki jabatan tertentu, atau misalnya para imam selalu mengatakan dengan bantuan Allah. Saya siap. Itu artinya mengandalkan diri sendiri tidak bisa. Harus bersama Allah. Karena itu kita tidak bisa terlepas dari Allah. Kita harus selalu berjalan bersama Allah. Supaya kita mampu untuk menghadapi setiap tantangan. Kita mampu untuk mengatasi setiap godaan. Karena kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita menanggapi firman Tuhan dengan mengakui iman kepercayaan